Zalnabur, ini setan pasar ini. Ya, kondisi-kondisi dalam niaga. Niaga. Ya, pasar, ya kondisi kalaupun sekarang sudah jadi swalaya, supermarket, minimarket dan sebagainya. Ya, yang banyak tugasnya dia menjadikan yang tidak baik terkesan menjadi baik. Yang haram ya terkesan menjadi halal. Lalu kata-kata dimunculkan misalnya barang-barang yang kurang baik seakan-akan dikesankan baik. Awas, hati-hati, ahli marketing tuh, sales-sales dan sebagainya. Ya, harus ada kejujuran. Jangan bekerja sama dengan Zalnabur, ini bahaya nih. Ya, memang kalau barang nggak baik, sampaikan kurang baik. Kalau bagus, sampaikan bagus. Kalau ada cacatnya, sampaikan dia ada cacatnya. Ya, jangan sampai barang kurang bagus disampaikan, ini bagus kok Pak, kelihatannya aja seperti casing yang nggak bagus, padahal isinya bagus. Saya nggak begitu. Ketika dikemas kalimat-kalimat berbeda dengan kondisi aslinya, maka ini yang berperan. Atau melekatkan ingatan. Ya, suami istri main misalkan ke swalayan, toko tertentu, tas tertentu, ya beli enggak, tapi terus terbayang-bayang sampai ke rumah. Ya ini perannya ini. Ya, sampai mau tidur pun masih diungkit juga. Tadi tas itu bagus loh Pak gitu kan, padahal tas sudah banyak. Bapaknya bilang, mah kan sudah banyak tas itu. Ya tasnya nggak penting, yang penting isinya apakah berkah atau tidak. Mengantarkan kita pada ridha Allah atau tidak. Oh iya Pak, betul juga ya. Ya sudahlah, yang ada aja yang kita kena gunakan. Nah itu. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak. Nah itu tandanya ini bekerja ini. Ini Zalnabur ini. Ya. Ini yang kadang-kadang juga dalam suasana proyek di pekerjaan dan sebagainya. Dalam bisnis. Hati-hati tuh. Ya, jangan dikira akan mudah, tidak. Kadang-kadang bisa dari dalam, di internal. Ya, dikacaukan tuh kondisi bisnis dari dalam itu. Ya, misalnya Anda sudah bekerja bagus, sudah baik, gitu kan? Dan sudah berjalan dengan bagus, bahkan jadi kepercayaan dan sebagainya. Tiba-tiba ada godaan dari pihak tertentu, dari luar, diprovokasi, ya, supaya misalnya ditinggalkan pekerjaan itu, tapi saat yang bersamaan Anda didorong untuk menghancurkan pekerjaan itu, diprovokasi, sehingga ada kesan nanti satu perselisihan, ada kesan persaingan yang tidak sehat. Nah ini nih, bisa terjadi nih. Ya, permainan tender, permainan macam-macam muncul. Ini hati-hati, harus belajar nih fikihnya supaya bisa mengentaskan itu semua. Ya, kadang-kadang kita mendapati misalnya yang kita percayai baik-baik loh, tapi ternyata itu yang terprovokasi sehingga menghasilkan pengkhianatan dalam pekerjaan. Padahal sudah disupport misalnya atau sudah diberikan fasilitas yang terbaik, tapi hancurnya tiba-tiba dari dalam. Ini harus belajar nih. Kalau pengusaha nggak belajar tentang ini, itu ada peluang terjadi. Jadi ketika bikin usaha itu harus paham tantangannya akan ada ini. Jadi siap kita membangun tim yang kuat dan terus ya diberikan arahan, pencerahan. Ini bisa muncul dan terjadi nih. Ya kalau sudah diberikan gambaran, kan Allah memberikan gambaran. Nabi ditugaskan memberi penjelasan. Jadi keterangan Allah dan Rasul itu kalau kita pelajari pasti terjadi. Pasti itu. Jadi kalau kita nggak pelajari dari awal, kaget nanti. Ya, dan kalau nggak tahu fikihnya, itu juga bisa bermasalah, ya, bermasalah.